Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat bertemu kembali dengan saya Ibu Lilin Okta dalam mata pelajaran PKWU semester 1, khususnya kelas 11 MIPA, 11 IPS, dan 11 Ilmu Bahasa. Kali ini Ibu akan membahas materi tentang perhitungan break-even point atau bisa dikatakan perhitungan titik impas pada penjualan produk. Mudah-mudahan kalian semua sehat dan bisa mengikuti materi kali ini. Sebelum kita masuk materi, kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan agama kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Baik, pada pertemuan minggu lalu Ibu sudah memberikan materi tentang rumus perhitungan BEP, kemudian pengertian dari BEP itu sendiri. Untuk selanjutnya, Ibu coba memberikan materi tentang perhitungan BEP. Perhitungan titik impas atau break-even point artinya suatu keadaan di mana perusahaan dalam operasinya tidak memperoleh laba atau keuntungan, juga tidak menderita kerugian. Jadi benar-benar di sini impas ya. Kita perlu menghitung suatu produk dengan titik impas karena kita lebih bisa melihat keuntungan yang akan kita dapatkan, maupun nantinya kerugian juga kita bisa melihat berapa persentase kerugian yang dialami perusahaan. Perhitungan BEP titik impas di materi minggu lalu. Yang pertama adalah perhitungan break-even point berdasarkan penjualan dalam unit. Berarti rumusnya fixed cost dibagi harga produk per unit dikurangi variable cost. Kemudian yang kedua ada BEP dalam rupiah. Untuk rumusnya fixed cost dibagi 1 dikurangi variable cost dibagi total penerimaan. Baik, Ibu akan menjelaskan tentang perhitungan BEP. Ada dua cara, yaitu perhitungan BEP untuk mengetahui penjualan dalam unit dan penjualan dalam penerimaan produk dengan kuantitas produk pada saat BEP. Yang pertama adalah BEP penjualan dalam unit menggambarkan produksi minimal yang harus dihasilkan pada perusahaan agar tidak mengalami kerugian. Jadi, kalau misalnya suatu perusahaan akan mendapatkan harga yang pantas untuk produk tersebut, rumusnya adalah BEP per unit didapatkan dari fixed cost dibagi harga per produk dikurangi variable cost. Kemudian untuk yang kedua, BEP dalam rupiah menggambarkan total penerimaan, ya, total penerimaan yang produknya pada saat BEP itu pada saat titik impas. Jadi kalau mau menerima titik impas, perhitungan dalam rupiahnya
menggunakan rumus fixed cost dibagi 1 dikurangi variable cost dibagi total penerimaan. Supaya lebih jelas, kita coba untuk melihat soal-soal yang bisa dijadikan perhitungan BEP. Baik, di sini Ibu akan menjelaskan perhitungan BEP atau titik impas per unit. Di sini ada produk dua macam di dalam tabel ini. Yang pertama adalah produk A, jumlah unitnya 15.000, harga per unitnya 1.000. Jadi total untuk produk A adalah 15.000 kali 1.000 sama dengan 15 juta. Kemudian produk B 10.000 untuk harga per unitnya 750. Totalnya 10.000 kali 750 yaitu 7.500.000. Begitupun sama biaya variabel produk A dan variabel produk B. Berarti jumlah per unit kali harga per unit didapatkan total. Untuk tambahan, biaya tetap keseluruhan adalah 5 juta. Jadi kita coba perhitungannya dalam unit. Kita fokus di produk A, yaitu unit A. Seperti kita ketahui, untuk rumus BEP per unit adalah fixed cost dibagi harga jual per unit dikurangi variable cost, yaitu bisa didapatkan fixed cost. Di mana ada fixed cost? Fix di sini tetap, yaitu 5 juta. Karena kita di unit A, berarti kita hanya fokus di produk A dan variabel A. Harga per unitnya berapa? Untuk produk A, 1.000. Variabelnya adalah 500. Jadi, bisa dihitung 5 juta dibagi 500. Kita coba hilangkan. Berarti sisanya adalah 50.000 bagi 5. Dapat diketahui hasilnya adalah per unit A harganya adalah 10.000. Bisa dipahami ya? Bagaimana jika yang kita hitung adalah per unit B? Berarti kita fokusnya di produk B. Bagaimana perhitungannya? BEP per unit B yaitu fixed cost dibagi harga jual per unit dikurangi variabel cost. Fixed cost-nya di sini sudah diketahui adalah 5 juta dibagi di sini harga per unitnya 750, yang B dikurangi berapa? 300. Berarti 5 juta dibagi berapa? 450. Jadi 11.111 rupiah. Ya, ini 11 ya. 11.100 rupiah per unit B. Nah, itu untuk perhitungan per unit. Kemudian, Ibu akan menjelaskan perhitungan BEP atau titik impas secara rupiah. Secara rupiah bagaimana di sini? Rumusnya adalah BEP sama dengan fixed cost dibagi 1 dikurangi
biaya variabel cost dibagi jumlah total penjualan. Nah, kita coba fixed cost-nya berapa di situ? 5 juta dibagi 1 dikurangi. Nah, sekarang variabel cost dulu. Variabel cost-nya semuanya ditambah. Jadi 7.500.000 tambah berapa? 3 juta ya. Kemudian untuk jumlah total penerimaan atau penjualan di sini juga ditambah. 15 juta tambah berapa? 7.500.000. Kita jumlah, berarti 5 juta dibagi 1 dikurangi 7.500.000 tambah 3 juta berarti berapa? 10.500.000 dibagi berapa? 15 juta tambah 7.500.000. 22.500.000. Geser ya di sini ya. Jadi 5 juta dibagi berapa? 1 bagi 10.500.000 dibagi 22.500. Dapatnya adalah 0,47. Jadi di sini dilanjutkan 5 juta dibagi 1 dikurangi 0,47 dapatnya adalah 0,53. Jadi 5 juta dibagi 0,53 dapatnya 9.433.962 secara rupiah. Baik, Ibu lanjutkan. Perhitungan BEP titik impas jika perusahaan mengambil keuntungan. Katakanlah di sini akan mengambil keuntungan 10 juta rupiah dalam keseluruhan. Jadi untuk rumusnya adalah BEP di sini fixed cost ditambah laba dibagi harga per unit, dikurangi variabel cost. Nah, kita sudah tahu fixed cost-nya 5 juta, tambah laba yang kita inginkan adalah 10 juta, dibagi harga per unit. Yang kita hitung ada produk apa? Produk B. Nah, kita coba untuk produk A, berarti kita concern di produk A. Harga per unitnya adalah 1.000, dikurangi variabelnya berapa? 500. Bisa kita hitung. 5 juta tambah 10 juta berarti 15 juta. Dibagi berapa? Dibagi 500. Ya. 15 juta dibagi 500 berarti 30.000. Untuk keuntungan jika kita mau mendapatkan 10 juta, harus menjual produk A itu 30.000 per unit. Bisa dipahami ya? Jika yang produk B bagaimana? Berarti di produk B untuk BEP-nya, kita di sini yang produk B, fixed cost ditambah laba, kemudian dibagi harga unit, dikurangi variabel. Didapatkan tadi berapa? 5 juta
tambah 10 juta. Ya. Kemudian harga per unitnya B berapa? Kita coba concern di B, yaitu 750 dikurangi 300. Sudah dapat ya, 15 juta. Dibagi berapa? Dibagi 450. Nah, kalian bisa menghitung di sini berarti 15 juta dibagi 450 dapatnya berapa? 33.333 per unit B. Ini per unit A, ini per unit B. Ya. Mudah-mudahan kalian paham, nanti bisa diulang lagi videonya Ibu. Kemudian selanjutnya tugas perhitungan BEP. Nah, di sini coba Ibu ubah harga per unitnya. Di sini berarti coba Ibu rubah ya. Berapa? Di sini jadi 750, di sini jadi 500, di sini jadi 250, di sini jadi berapa? Di sini jadi 150. Nanti ini menyesuaikan ya. Berarti 15.000 kali 750 sama dengan berapa? 11.250. Kemudian yang totalnya di sini berarti 500. Berarti 5 juta ya di sini ya. Kemudian 15.000 kali berapa? 250 berarti di sini jadi 3.750. Kemudian untuk yang 10.000 kali 150 berarti di sini 1.500.000. Nah, penugasannya Ibu akan bagi absen pertama sampai dengan absen 10 berarti perhitungan BEP per unit A. Absen 11 sampai 20 menghitung BEP per unit B. Kemudian absen 21 sampai 30 perhitungan laba. Jika labanya itu 5 juta per unit A. Kemudian 31 sampai 36 BEP laba 5 juta per unit B. Nah, ini tugas dari Ibu. Silahkan kalian kerjakan. Maksimal minggu depan pengumpulannya. Ibu akan cek nanti untuk tugas terakhir di perhitungan BEP. Jika belum paham, kalian bisa menuliskan di kolom komentar YouTube Ibu ataupun di Teams ataupun WA. Ibu bisa membalas satu persatu. Juga nanti akan Ibu buat channel tugas perhitungan BEP di Teams. Jadi kalian gampang nanti mengumpulkannya di situ. Ibu akhiri pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan tetap jaga kesehatan.